Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya mencoba untuk sedikit mengelaborasi khusus di tahun 1997 dan 1998, ya, yang tadi telah dijelaskan, ya, secara detail. Tapi saya akan coba mencari beberapa hal yang merupakan substansi dari peristiwa itu. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat 97-98 ya, memang kita menghadapi satu peristiwa yang sangat serius ya. Kenapa saya katakan serius? Karena TNI waktu itu ABRI ya, ABRI itu berarti TNI plus Polri waktu itu. Saya memang ya ditakdirkan untuk ada pada situasi seperti itu. Sebagai Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI, berarti saya mengomandoi TNI dan polisi. Dan memang begitu, jadi Pak Harto sebagai Presiden, selalu kalau keadaan sudah agak kritis, beliau menyatukan dua lembaga itu. Ya. Misalnya tahun 72 ya, itu disatukan di bawah pimpinan Pak M. Yusuf, Jenderal M. Yusuf. Ya. Itu Menhankam Pangap juga waktu itu. Habis itu dipisah lagi karena sudah aman. Begitu menjelang 98, beliau satukan lagi karena keadaan memang sangat kritis. Ya. Dan barangkali ke depan nggak akan ada lagi ya, karena memang ABRI sudah menjadi TNI dan polisi sudah terpisah. Begitu. Tapi waktu itu memang saya merasakan bahwa kondisi sangat mencekam. Ya. Mengapa demikian? Karena kami ya, prajurit TNI itu memang disumpah untuk selalu membela negara. Kami disumpah untuk katakanlah mengamankan ideologi negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ke sana, orientasi kita mengamankan itu, mengamankan negara yang berdasarkan tadi. Negara itu apa sih, kan begitu? Negara itu menurut kamus yang sudah saya baca, itu 4 unsurnya kan. Di sana ada wilayah, wilayah bukan negara kalau nggak ada penduduknya, harus ada rakyatnya, belum sah kalau tidak ada pemerintahnya, harus ada pemerintah yang sah, dan yang keempat diakui oleh negara lain. 4 unsur sehingga ada negara. Nah saat itu, 2 dari unsur itu sedang berkelahi, sedang nggak cocok, sedang berkonflik antara si rakyat yang ingin perubahan, reformasi, dan si pemerintah ya, yang mempertahankan posisi pemerintah ya untuk tidak ada perubahan, orde baru. Nah, lalu bagaimana TNI ini? Waktu itu memang ya, mau tidak mau kita juga harus menanggung beban, karena waktu itu dari para mahasiswa menganggap bahwa TNI merupakan satu ya, alat ya dari orde baru untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi tidak seperti itu Bapak sekalian. Saya menempatkan TNI betul-betul melihat bahwa kami harus mencoba untuk mengkompromikan kembali konflik antara rakyat dan pemerintah. Supaya tidak ada korban, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Maka kemudian kami melakukan suatu proses reformasi internal ABRI dulu. Ya. Polisi saya pisahkan, saya keluarkan menjadi lembaga yang mandiri. Kemudian ABRI-nya ya, tinggal tanpa polisi menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu bagian dari reformasi di internal ABRI waktu itu. Kemudian kami juga mengurangi ya jumlah perwakilan yang tidak dipilih ya di DPR, di MPR ya. Sehingga dari 75 menjadi kalau nggak salah 35 waktu itu, dan akhirnya habis, nggak apa-apa silakan ya. Dan kami kemudian menempatkan ABRI atau TNI ya menjadi bagian dari pemerintahan sipil. Ya. Ada 14 langkah sebenarnya, saya tidak akan sebutkan semuanya, hanya itu ya.
untuk meyakinkan bahwa TNI atau ABRI ya, betul-betul tidak berpihak kepada siapapun, tidak membela siapapun, tapi justru ingin tadi mengkompromikan, mendamaikan yang berkonflik antara dua unsur negara tadi. Bapak sekalian yang saya hormati, tugas ini tidak ringan, ya sangat berat, karena kita sedang menghadapi kondisi yang memang tidak menguntungkan. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sekarang usianya sudah lewat 40 ya bisa merasakan saat itu. Adik-adik kita yang di bawah 40 yang masih anak-anak pasti nggak bisa ikut merasakan situasi 98 yang sangat mencekam, luar biasa beratnya. Untuk operasional kami mengeluarkan suatu konsep untuk melakukan satu pendekatan dengan kaum reformis ya, terutama dipelopori kaum mahasiswa. Untuk pertama ya, kami persuasif, kami komunikatif, ya, kami edukatif, ya. Kemudian menghindari kekerasan. Ya, tadi dijelaskan ya oleh beliau bahwa tidak membawa peluru tajam dan sebagainya, itu hanya prosedur yang dilaksanakan. Agar apa? Agar tidak terjadi korban, agar ABRI atau TNI tidak dianggap berhadapan dengan rakyatnya, membela pemerintah, enggak. Saya singkat saja ya, pada saat tanggal 16 ya, pada saat Presiden kembali dari Mesir, kemudian tadi disampaikan bahwa atas desakan mahasiswa, ya, maka Ketua DPR waktu itu Pak Harmoko ya, bersama Pak Abdul Ghafur dan dari fraksi ABRI siapa? Pak fraksi ABRI itu Sarwan Hamid ya, menghadap Presiden Soeharto mengatakan, Pak, Bapak sebaiknya mundur saja atas desakan mahasiswa. Ya. Nah, disinilah terjadi satu tawar-menawar antara mereka dengan kami, dengan TNI. Tapi kemudian saya sudah mendapatkan satu pemahaman bahwa tidak bisa DPR atas desakan mahasiswa meminta Presiden mundur. Waktu itu dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945, Presiden itu diangkat dan diberhentikan oleh MPR, lembaga tertinggi negara. Yang bisa memberhentikan, yang bisa minta berhenti adalah MPR. Dengan apa? Dengan mencabut mandat kepada Presiden. Maka waktu itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi negara itulah ya yang memberi mandat kepada Presiden. Dia milih Presiden, milih wakil Presiden, diberi mandat. Maka Presiden adalah mandataris MPR. Dia jatuh, dia berhenti kalau mandat dicabut. Saya kemudian menghadap Presiden, Pak, atas desakan DPR, mungkin ABRI bersikap ya bahwa kami akan tetap mempertahankan pemerintah yang sah, ya, dan akan tidak mempertahankan lagi apabila MPR telah mencabut mandat dari Bapak Presiden. Jadi sekarang mempertahankan pemerintah ya, bukan mempertahankan Presiden, mempertahankan pemerintah yang sah waktu itu. Presiden menjawab waktu itu tanggal 16 Mei malam, 16 Mei malam, 98. Beliau mengatakan, waktu itu saya menambahkan, Pak, kami akan tetap mendukung pemerintah yang sah. Namun kalau ini berkepanjangan, saya katakan begitu, maka korban akan berjatuhan dan lebih banyak lagi. Ya. Beliau mengatakan, saya tidak ingin rakyat menjadi korban. Saya tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan alat-alat senjata. Itu saya catat waktu itu. Kemudian proses berlanjut kan, beliau ingin mereformasi kabinet, ternyata ada 14 menteri yang tanda tangan untuk tidak sedia untuk masuk ke kabinet reformasi kalau ada reformasi, ada 14 menteri. Saya nggak usah sebut namanya, tapi sekarang masih ada itu, para penanda tangan itu masih ada. Ya. Kemudian juga beliau ingin membentuk satu dewan reformasi yang terdiri para tokoh-tokoh
negara waktu itu, termasuk Gus Dur dan sebagainya, Amin Rais, Gus Dur, Nurholis Majid dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka juga mundur, Pak. Ya. Mereka mundur, Bapak sekalian. Jadi presiden menurut saya sudah dalam kesendirian. Ya. Nah sehingga pada saat pernyataan beliau, baik di Kairo maupun tadi di 16 malam tadi, ya, yang telah beliau ucapkan, maka tanggal 20 malam, 21 belum mundur, 20 Mei malam hari, saya dipanggil oleh Presiden di kediaman Cendana. Saya ada kasat Pak Subagio, ya, beliau membawa kertas begitu, ya. Lalu beliau mengatakan, ini saya serahkan kepadamu, gitu, ya. Istilahnya itu waktu itu keputusan presiden, jadi kepres nomor atau bukan keputusan, inpres, instruksi presiden nomor 16 ya gitu, ada nomornya. Saya serahkan kepadamu, kamu saya angkat menjadi, ya kecuali Menhan Pangap, saya angkat menjadi Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Negara. Ya. Nah tapi ada Pak, kata-kata yang saya waktu itu masih bingung ya, tidak terlalu paham, tapi akhirnya saya memahami ya. Pada saat itu saya nggak paham karena ada embel-embel, ya, surat ini kamu pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa, begitu. Ya. Ya, kamu pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, di militer nggak pernah ada perintah seperti itu, nggak pernah. Ini saya perintahkan, ya, laksanakan, siap laksanakan, kan begitu. Tapi begitu kamu laksanakan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Saya mau terus bilang apa ini ya? Ya, baik Pak, saya pelajari Pak, gitu aja. Saya bawa, saya baca. Perjalanan antar Cendana sampai ke Merdeka Barat, ya, sudah ditunggu staf di sana, karena mereka tahu saya ada presiden. Ya. 10 menit saya baca. Jadi Inpres 16 itu memberikan keluasaan saya untuk membuat kebijakan tingkat nasional. Ya. Diizinkan untuk saya menetralisir berbagai sumber kerusuhan dan siapapun yang membantu kerusuhan itu. Semua menteri, pejabat pusat dan daerah harus membantu Panglima untuk mengatasi hal ini. Ya. Jadi kuat sekali. Ya. Ya. Di sini pikiran macam-macam di sini, tapi saya nggak berani memutuskan dulu sebelum ketemu staf, begitu. Sehingga pada saat di Merdeka Barat saya sudah ketemu staf, saya ajak rapat, saya jelaskan ini saya dapat perintah seperti ini, surat ini seperti ini, bunyinya seperti ini, ya. Coba, ya. Di TNI itu atau di militer itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bertindak selalu ada satu proses, ya, hubungan komandan dan staf. Komandannya minta pertimbangan staf, staf membuat satu analisis, membuat cara bertindak. Ya, paling enggak 2, jangan 1, paling enggak 2. Nanti komandan yang milih kan gitu kan. Nah, cuma 2 itu Bapak ambil alih atau enggak? Kan begitu. Tapi waktu itu sudah kita bahas, kalau diambil alih, suasana negara waktu itu, dolar 16.000, dari 2.400 ya, menjadi 16.000 rupiah per dolar. Tadi dikatakan makanan kosong, rakyat menderita. Gitu. Orang reformis ini masih ngotot ya presiden mundur dan harus ada pergantian rezim kan begitu. Saya mantan ajudan, mantan panglimanya presiden dapat surat dari presiden dijatuhkan. Pasti mereka ya akan ngotot ya bahwa akan mengubah rezim Orde Baru dengan semua ya yang terlibat menjadi rezim yang baru. Tapi satu hal Bapak sekalian, ya di militer juga ada namanya kir korban. Perkiraan korban jatuh kalau kita melaksanakan aksi. Saya katakan begitu. Oke, kalau sekarang kita akan membuat negeri ini aman, harus ada keputusan-keputusan yang diakui rakyat melalui DPR. Maka kalau kita akan mengosongkan DPR supaya bisa bersidang,
korban berapa? Ya. Saya tanya As-Intel waktu itu, Pak Zeki Anwar Makarim. Ya. Beliau menjawab setelah ngitung, nggak tahu hitungannya gimana, cara ngitung saya juga nggak nanya, ngitung. Ya. Pak, kira-kira 200 sampai 250 mahasiswa mati. Begitu. Maka terakhir ya, penutupan rapat itu pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Waktu itu masih bintang 3, jadi masih, saya manggilnya masih, bukan Pak SBY, belum, manggilnya masih Bang, ya. Bang, gimana Bang? Kan gitu. Sekarang nggak berani, Gimana? Ya. Dia katakan, Pak, apakah Bapak ambil alih besok? Begitu kan. Saya sudah ambil keputusan karena tidak. Ya, besok kita antarkan pergantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden. Sekarang buatkan pernyataan politik dari ABRI, besok saya bacakan. Beliau nulis 1 sampai 5, 1 poin sampai 5 poin. Yang itu saya bacakan setelah serah terima dari Pak Soeharto kepada Pak Habibie. Tapi intinya adalah saya minta supaya rakyat menerima itu, kemudian rakyat meredakan emosinya supaya keamanan dipulihkan. Dan yang ketiga, ABRI akan tetap mengakui pemerintah yang sah. Yang keempat, ya ini yang menjadi masalah. Ya. Pada saat keempat ini kan berhubungan dengan Pak Harto waktu itu. Bapak Ibu sekalian, saat kita sedang berapat itu ada 2.000 ya, mahasiswa dan pendemo berjalan dari gedung MPR menuju Cendana. Untuk apa? Untuk menghabisi presiden dan keluarganya. Presiden dan keluarganya sudah mempersenjatai diri dengan senjata-senjata otomatis. Jadi sudah dibagi senjata itu. Ya. Nah saya kan kemudian melihat kondisi itu, wah bagaimana presiden masuk melawan rakyat ini. Kan begitu. Kemudian wartawan Live ya, majalah Live datang ke saya, mengatakan Pak Wiranto hati-hati. Akan ada lagi korban, ya, akan dimunculkan lagi korban di Cendana. Harus hati-hati. Maka saya perintahkan polisi untuk membuat barikade, saya katakan, buat barikade 50 meter. Jangan sampai ada konflik langsung antara aparat keamanan dengan demonstran. Saya tidak ingin ya rakyat Indonesia disebut barbar karena membunuh presidennya. Ya, sehingga yang keempat saya tulis bahwa berdasarkan nilai luhur budaya bangsa, maka ABRI akan menjaga keselamatan para mantan presiden dan keluarganya. Nah, ini pun tidak mudah Pak, karena waktu saya ingin menulis poin 4, saya telepon dulu ke Mensesnek Pak Murdiono waktu itu, sudah almarhum ya. Pak Mensesnek, ini kira-kira dasar hukumnya apa? Enggak ketemu Pak, dasar hukumnya enggak ketemu, ngamankan presiden itu enggak ketemu. Akhirnya saya ambil saja satu, katakanlah, landasan etis saja ya, bahwa budaya kita selalu ya mikul dhuwur mendem jero untuk para pimpinan kita, atasan kita. Maka ya dengan berdasarkan nilai luhur budaya bangsa, maka ABRI akan menjaga keselamatan para mantan presiden, tidak hanya Pak Harto ya, dan keluarganya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya satu peristiwa yang cukup bersejarah di mana dalam keadaan kritis ya, maka TNI tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengambil alih kekuasaan. Tidak seperti Thailand. Thailand 11 kali terjadi kudeta dari militer terhadap pemerintahan sipil. Ya, karena direstui raja, di sana masih ada raja. Ya. Kita tidak. Nah itulah yang kemudian ya sudah diketahui publik tapi belum sejelas yang saya jelaskan seperti ini. Gitu ya. Bapak sekalian, satu lagi yang barangkali saya perlu klarifikasi adalah bahwa kerusuhan itu sebenarnya dipicu oleh peristiwa Trisakti ya, di mana tidak pernah ada komando untuk menembak para mahasiswa. Persuasif, edukatif, kompromis, dialogis,
tidak boleh bawa peluru tajam, tapi tetap ada penembakan, tetap ada korban. Ya. Ya. Itu sebenarnya dalam pelanggaran atau dalam kamus pelanggaran HAM itu bukan by commission, ya, atau ya istilahnya yang langsung apa namanya by commission and satu lagi ya atas perintah maupun ya atas persetujuan, tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya itu sudah di luar dari komando yang dikeluarkan oleh para prajurit, termasuk tadi sampaikan ya Pak Supanji tadi bahwa itu memang di luar kontrol para komandan. Tapi itu pun kami kemudian membuat satu proses hukum sehingga akhirnya ketahuan yang menembak itu siapa. Karena sebelumnya nggak ketahuan Pak, nggak ketahuan, sulit sekali. Keadaan crowded begitu. Ya. Anak peluru kita bawa ke laboratorium kriminal, labkrim. Enggak, sini dulu, polisi dulu, enggak ketemu yang nembak dari mana siapa, jenis pelurunya apa. Kita bawa ke ITB, enggak bisa. Kita bawa ke UI, enggak bisa. Kita bawa ke Jepang, enggak ketemu. Akhirnya ketemunya ya bukan di Kanada tapi di Belfast, ya. Belfast itu di Inggris sana, di Irlandia. Ya. Jadi kita serius betul Pak. Baru ketemu di sana bahwa oh ini anak peluru ini berarti dari senjata Steyr. Yang punya Steyr waktu itu kepolisian. Oh jaraknya anak peluru kok peotnya seperti ini, jaraknya sekian meter gitu. Oh peotnya seperti ini, bersudut tembakan dari sana, ketemulah dari bukti-bukti itu, ketemulah penembak itu dari sana. Kemudian sudah kita hukum, bahkan sudah banyak yang meninggal sekarang ini dihukum. Ya. Tapi sampai sekarang masih ya, dituntut sebagai pelanggaran HAM yang belum selesai, kan itu ya. Sampai sekarang belum, masuk 7 pelanggaran HAM yang belum selesai, Trisakti. Ya. Ini yang barangkali saya perlu sampaikan supaya ya kita paham betul bahwa memang ada terus ya memelihara ini ya untuk mungkin di satu sisi untuk membuat kebanggaan apa namanya kelompok tertentu, tapi di sisi lain barangkali menimbulkan kegoncangan dan tidak ada satu ketenteraman begitu. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, ada lagi satu hal barangkali yang tidak boleh saya lupakan karena ini juga masih terlalu sering untuk disampaikan ke publik bahwa pada saat Jakarta rusuh, ya, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Ada, ya, ada betul, ada kan? Itu ada. Saat-saat terjadi kerusuhan, puncak kerusuhan, Panglima sengaja mengosongkan Jakarta dari para pejabat-pejabat militer. Bapak sekalian, saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tanggal 14 pagi memang saya terbang ke Malang atas permintaan Pangkostrat waktu itu Pak Prabowo Subianto, Bintang 3, untuk saya sebagai irup serah terima PPRC, pasukan pemukul reaksi cepat, ya, dari barat ke timur. Jadi Kostrat itu merupakan pasukan cadangan TNI yang dibagi dua, timur dan barat. Mengapa dibagi dua? Karena setiap saat siap bergerak untuk setengah tahun. Jadi prajuritnya pun harus dipondokkan di asrama-asrama, nggak boleh pulang, setiap saat harus bergerak. Kalau ada kerusuhan, ya, not more than 9, ya, tidak lebih dari 9 jam, ya, 9 hours, dia harus sampai ke tempat kerusuhan itu. Pakai apa? Diterjunkan, maka harus siap. Tapi kalau setahun siap terus, nanti kapan ketemu keluarga, maka setengah tahun ganti. Saya diminta jadi irup di Malang, 3 jam saja, serbang ke sana, balik lagi. Tapi isunya adalah bahwa Wiranto mengosongkan Jakarta dari para petinggi militer. Sejatinya komando itu sudah dibagi habis Bapak Ibu sekalian.
luas Indonesia luar biasa, nggak mungkin Panglima sendiri mengomandoi wilayah yang luas seperti itu sehingga didelegasikan. Ya. Jadi delegation of authority-nya, tanggung jawabnya didelegasikan kepada para Pangdam dan Kapolda. Jakarta itu maksud dikendalikan oleh Pangdam dan Kapolda, sehingga saya tidak membawa Pangdam dan Kapolda sehingga tidak ngosongkan Jakarta, tetapi yang saya bawanya staf-staf saja untuk pergi ke Malang dan kembali lagi. Dan tanggal 14, jadi mengapa kerusuhan ya di Indonesia yang begitu hebat ya, ada satu national disorder yang begitu hebat, bisa selesai hanya 2 hari. Ya. Pertama ya karena ketegaran para anggota TNI dan polisi yang tidak tergiur untuk mengambil alih kekuasaan, satu. Yang kedua ya karena kecepatan bertindak ya dari para komandan di lapangan ya untuk menguasai situasi. Termasuk kebijakan saya ya tanggal 14, tanggal 13 meledak. Tapi bukan meledak. Tanggal 13 pemakaman mahasiswa Trisakti ya, yang kemudian dipicu untuk meledakkan tanggal 14. Tanggal 14 siang mulai meledak, ya. 15 pagi itu sudah terkendali. Memang orang agak heran kenapa bisa cepat seperti itu. Karena begini Pak, rasio aparat keamanan di Jakarta dengan penduduk yang waktu itu melakukan demo itu enggak seimbang. Rasionya aparat keamanan sangat kecil dibandingkan dengan yang melakukan demonstrasi besar-besar. Kerusuhan, demonstrasi, penjaraan itu banyak sekali. Enggak cukup. Nah, sehingga pada saat rapat di Garnisun tanggal 14 sore dikatakan oleh beliau tadi, itu memang kita ya saya sekarang mengatakan untung-untungan. Karena untuk menambah kekuatan Jakarta harus perlu untuk menggeser pasukan dari tempat lain. Sedangkan tempat lain juga ada kerusuhan kan begitu. Iya Pak, di Semarang kerusuhan, Solo kerusuhan, Makassar, waktu Ujung Pandang kerusuhan, Medan kerusuhan, Palembang. Tapi saya tanya, Jawa Timur bagaimana? Pak relatif masih aman, relatif Pak ya. Jadi belum rusuh, relatif masih aman. Berapa kekuatan di sana? Ada marinir, ada kostrat. Saya katakan pindahkan kekuatan dari Jawa Timur malam ini juga. Jadi itu perintah saya 14 malam. Sampai besok ke Jakarta, subuh sudah di sini dan amankan Jakarta. Pakai airlift, pinjam Garuda, pakai pesawat Hercules, semua kerahkan. Sehingga semalam itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bandara Halim Perdana Kusuma sangat sibuk ya karena ya, airlift dari pesawat terbang yang kita kerahkan untuk mengamankan Jakarta. Dan alhamdulillah 15 pagi Jakarta dapat dikuasai karena pasukan ya, sudah cukup banyak ya untuk menguasai berbagai tempat-tempat kritis yang terjadi kerusuhan seperti itu. Baiklah, ini saya kira ya, hal-hal yang perlu saya tambahkan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.